Kasih Tuhan tetap memperbarui kita, dan bila kita siapkan hati kita siapkan hidup kita. Saudaraku yang dikasih di rumah, mari kita persiapkan hidup kita agar apa yang kita lakukan dalam ibadah ini itu dapat berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini Kau masih berikan kami kesempatan kami melayani Engkau, untuk kami dapat beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya semua bukan karena kuat kekeh kami Tuhan, tapi semua karena kasih karunia-Mu atas kami Bapa. Sebentar kami akan memuji Engkau, meninggikan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Bila Tuhan Kau lihat setiap hati kami, Kau selidiki kami Tuhan. Jika Kau dapati hati kami kurang berkenan di hadapan Engkau Tuhan, biar Kau layakkan kami, kuduskan kami, ampuni kami Tuhan, sehingga kami layak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kau memberkati ibadah kami mulai dari awal pertengahan di akhirnya Tuhan. Biar Kau lawat kami, Kau urapi kami semuanya Tuhan, terutama saudara kami yang ada di rumah Tuhan. Lawat mereka Tuhan, jamah hati mereka Tuhan, sehingga mereka dapat merasakan hadirat-Mu, merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Bila segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan, yang tidak mengganggu kami dalam beribadah, dalam melayani, kami satukan hati kami, kami usir Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, kami usir keluar di dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami kuasa darah-Mu Bapa. Sungguh Engkau terbesar, Engkau sangat termulia Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Mari saudara yang terkasih, kita pujikan
perbuatan-Mu ajaib atas hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebentar kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan kita taruh dalam hati kita dan lakukan itu. Kuasa Tuhan itu lebih besar dari setiap masalah kita. Meskipun keadaan saat ini kita mengalami hal yang sangat sulit sukar karena penyakit corona ini, dan percayalah bahwa Yesus itu jauh lebih besar dari segala masalah kita. Kita akan pujikan pujian ini. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih
pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Memang seringkali kami mendapati Tuhan seperti lambat pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan, tidak pernah terlambat. Aku percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah mengurangi apa yang menjadi hal-hal yang harus terjadi dalam hidup kami Tuhan. Engkau memang ajaib, Engkau memang luar biasa. Bahkan apa yang Kau lakukan itu penuh dengan hikmat dan damai sejahtera. Oleh sebab itu Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, semua itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah Engkau menyertai ibadah kami Tuhan. Kami yang ada di rumah Tuhan menyertai dalam pemberitaan firman ini. Engkau membukakan hati kami, mengurapi kami, sehingga apa yang Kau sampaikan dapat kami terima dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Engkau menyertai pemberitaan firman Allah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami siap untuk menerima firman Allah. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Silakan. Ya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan, saudara. Saya bersuka cita bisa bersama dengan Bapak Ibu untuk kita beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Ya. Saya berharap Bapak Ibu menyiapkan diri dengan baik, sehingga pemberitaan firman dapat dimengerti dan kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, tema firman Allah yang saya sampaikan pagi hari ini masih berkenaan dengan buah roh, ya. Buah roh. Tema pagi hari ini saya berikan tema damai sejahtera kuberikan kepadamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh menyelidiki firman Tuhan ini, saya akan ajak Bapak Ibu untuk membaca Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita akan membaca mulai ayat 36 sampai ayat 49. Cukup panjang ayat ini, tetapi nanti kita akan menerima penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat yang kita baca ini. Baik, kita akan baca ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangannya dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya akan girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. 43, lalu ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Alkitab, Taurat Musa dan kitab
nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. 49 terakhir, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melihat itu sesuatu yang penting buat kita. Karena dengan melihat kita akan mengerti dan memahami sesuatu. Dengan melihat kita akan tahu dan mengerti tentang apa yang kita lihat itu. Di dalam bahasa Yunani, saudara, melihat dan tahu ini mempunyai satu kata yang sama, yaitu oida. Di dalam bahasa Inggris juga ada seperti itu. Kita melihat dan tahu itu dengan satu kata see, sama, saudara. Nah, saudara, sesungguhnya melihat itu sangat kita perlukan supaya kita tahu. Tahu apa? Ya, tahu akan sebuah kebenaran, saudara. Masalahnya, saudara, mata kita ini untuk melihat ini seringkali terkecoh. Ya, seringkali mata kita ini tidak dapat memberikan penjelasan yang benar seringkali. Di antara 5 panca indera kita, matalah yang mudah terkecoh di dalam hidup kita, saudara. Contohnya, saudara, satu kali ketika kita sedang duduk-duduk di satu tempat, ketika itu agak ke desa, lalu kita bercerita, sore itu kita bercerita tentang tetangga kita yang habis disengat, dipagut oleh ular dan mati, saudara. Tapi tiba-tiba teman kita ini sepertinya ingin bergurau, lalu dia melemparkan ular-ularan dari karet itu ke temannya, lempar, langsung nempel di sini, saudara. Langsung nempel di sini. Orang yang terima ular itu tiba-tiba langsung dia pingsan, saya. Saudara perhatikan. Ya. Inilah yang saya katakan, kita ini, mata kita ini seringkali mengecoh kita. Dia baru terima penjelasan-penjelasan tetangganya baru mati. Ada konsep di dalam pikirannya. Ketika dia melihat ular itu nempel di badannya, padahal ular dari karet, saudara. Dia pikir itu ular sungguhan, dia pingsan. Mata kita seringkali mengecoh oleh karena bentuk dan warna dari satu benda. Saudara, sering kita melihat dengan sebuah pemandangan fata morgana, sepertinya itu air, tetapi itulah yang kita lihat, mata kita mengkecoh. Kita juga sering melihat kecepatan tangan pesulap-pesulap itu mengecoh kita, sehingga kita tidak tahu apa yang diperbuatnya. Problem kesehatan mata kita bisa membuat kita salah lihat. Ya. Bahkan kondisi jiwa kita bisa membuat kita berhalusinasi. Saudara, ini
Karena kemampuan dan bentuk yang kita lihat itu dapat mengecoh kita. Akibatnya apa, saudara ya? Akibatnya kita tidak bisa melihat sesuatu itu dengan benar. Kita tidak bisa melihat sesuatu itu dengan sesuatu yang pasti. Ya. Kita seringkali menjadi salah lihat. Seperti apa yang dialami oleh para murid-murid Tuhan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap waktu itu di tempat yang sangat tertutup, saudara ya. Di tempat yang tertutup, ya. Tiba-tiba terdengar suara Yesus berdiri di tengah-tengah di situ. Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Siapa yang tidak kaget, saudara ya? Saudara, ketika di depannya hadir sosok Yesus yang sudah bangkit, tapi mereka tidak dapat memandang itu. Karena apa? Karena mereka ini jiwanya sudah mengalami persoalan. Sehingga mereka memandangnya bukan Yesus. Kok tiba-tiba datang dengan suara seperti jelek begitu, ngomong hantu ini. Ya, saudara, ini penyebabnya adalah kondisi jiwa mereka. Seperti orang yang dilempar ular tadi, tiba-tiba konsep jiwanya ini, ya, waktu dia mendengar ada sebuah ketakutan yang di dalam dirinya. Ya, jadi jiwanya mulai mengalami persoalan karena beberapa hal. Ya, sebab setelah penyaliban dan kematian Yesus, mereka diliputi ketakutan, diliputi keraguan, diliputi kebimbangan, kegelisahan, kegalauan. Bahkan mereka ini masih pikirannya masih kalut, bahkan tertutup. Dan apa yang terjadi akibatnya? Mereka melihat itu, mereka pikir itu hantu. Ya, memang ini bersumber dari pikiran kita. Ini memang bersumber dari pikiran kita. Nah, pikiran itu, saudara, sesungguhnya ibarat bingkai kaca terhadap mata kita. Pikiran itu ibaratnya bingkai kaca bagi mata kita. Ya. Ada dua jenis bingkai kaca. Bisa saya gambarkan, ada dua jenis pikiran di dalam hidup kita. Satu, pikiran yang seperti bingkai kaca cermin. Ya. Kaca cermin itu tidak bolong. Tapi kaca cermin itu buntu, saudara ya. Buntu. Dan waktu kita melihat kaca cermin itu, yang terlihat adalah kita. Kita sendiri yang terlihat. Nah, saudara, kalau kaca cermin itu merupakan ibaratnya adalah bingkai, pikiran kita, saudara ya. Maka pikiran seperti apa sesungguhnya kaca cermin itu? Kaca cermin itu adalah merupakan gambaran pikiran orang-orang yang sumpek. Ya. Orang-orang yang keruh, orang-orang yang kalut, orang-orang yang penuh dengan kecurigaan, orang-orang yang dipenuhi oleh rasa takut. Ya. Kaca cermin memang tertutup dan memang buntu, dan hanya untuk melihat dirinya sendiri. Itu seringkali kita seperti itu saja. Seringkali kita cuma memikirkan kebutuhan kita, kita memikirkan kepentingan kita, kita seringkali cuma memikirkan masalah kita, urusan kita, kesusahan kita. Pokoknya yang kita lihat itu adalah pantulan dari diri kita sendiri. Kita sangat egois. Itu cermin kaca, saudara. Saudara,
Waktu murid-murid melihat hantu, ya, Yesus yang dikatakan hantu, sebenarnya itu adalah pantulan rasa takut dari pikiran para murid-murid itu sendiri. Karena pikiran murid-murid waktu itu sedang kalut, sedang buntu. Ya, seperti kaca cermin buntu. Ya. Sehingga apapun yang mereka lihat cuma memantulkan kita sendiri yang kita pikirkan. Haleluya. Saudara, itu yang pertama. Pikiran kita seperti kaca cermin yang buntu. Yang kedua, saudara, pikiran kita ini seperti bingkai jendela. Ya. Apa bingkai jendela? Bingkai jendela ini dibuat bolong, bisa melihat keluar. Ya. Bisa melihat keluar. Bisa melihat orang berjalan, bisa melihat orang lagi duduk-duduk, bisa melihat cuaca, bisa melihat kejadian-kejadian, bisa melihat anak yang menangis, anak yang tertawa. Artinya melihat kenyataan yang ada waktu itu. Ya. Saudara, pikiran yang jernih, pikiran yang terbuka, itu seperti gambaran dari kaca jendela yang terbuka itu. Membuat kita melihat kenyataan dan dapat menolong kita untuk memahami sebuah kebenaran. Saudara. Ini. Saudara, kisah yang kita baca tadi, ya, kisah yang kita baca tadi, ya, Tuhan Yesus sedang menuntun murid-muridnya untuk memiliki pikiran seperti kaca jendela. Dalam peristiwa tadi itu Yesus sedang menuntun murid-muridnya, sebab mereka memiliki pikiran kaca cermin. Ya. Tuhan Yesus ingin mereka ini memiliki dan tahu apa itu kebenaran. Oleh sebab itu, pikiran mereka harus menjadi seperti bingkai jendela. Haleluya. Saudara, pikiran yang bagaimanakah yang dimaksud pikiran seperti kaca jendela yang bolong itu? Itulah pikiran yang di dalamnya kita dapat melihat kenyataan-kenyataan yang real. Dia berkata, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, aku sendiri inilah. Ya, rabalah aku, lihatlah. Hantu tidak ada tulang seperti kamu lihat yang ada padaku, kata Yesus. Ini. Dan sambil berkata demikian, ia bertanya, adakah makanan? Ya. Maka Yesus makan di hadapan mereka untuk menunjukkan bahwa dia ini nyata, dilihat nyata, seperti kaca jendela. Saudara, ini pikiran yang bertumpu pada kenyataan apa adanya, itulah namanya pikiran dari kaca jendela. Yaitu pikiran yang jujur, pikiran yang benar-benar nyata, pikiran yang terbuka, pikiran yang objektif. Ya. Bahkan pikiran ini bisa ditangkap oleh panca indera yang normal. Ini. Haleluya. Pikiran yang mengakui adanya fakta-fakta apa adanya, itulah pikiran dari kaca jendela. Ini yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi ini bukan pikiran yang dipenuhi rasa curiga, yang dipenuhi rasa prasangka, bukan. Bukan pikiran yang kerjanya cuma gosip, bukan. Bukan.
bukan pikiran yang dipenuhi dengan hasutan, bukan saudara, tapi pikiran yang jernih dan mengakui fakta. Itulah yang disebut pikiran bingkai jendela. Saudara, seringkali pikiran-pikiran diracuni, yang diindoktrinasi itu, pikiran yang sempit, yang picik, adalah pikiran-pikiran seperti cermin kaca. Itulah pikiran ekstremis, pikiran teroris yang cuma membuat dunia menjadi rusuh. Ini teroris ini membuat dunia menjadi rusuh. Tapi Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tidak seperti orang yang pikirannya seperti kaca cermin. Tuhan ingin supaya pikiran murid-muridnya itu memiliki pikiran yang waras, pikiran yang seimbang, pikiran yang terbuka, dan pikiran bisa menghormati fakta. Ya, itulah orang yang pikirannya seperti jendela, jendela kebenaran. Ini, haleluya. Saudara, saya teringat akan sebuah perusahaan yang komputer yang sangat terkenal, saudara, yang bergerak di bidang komputer, punya kata kunci produknya itu Windows. Windows atau jendela. Ini sebuah pemilihan kata yang profetik, kata yang luar biasa. Ke depan memang sampai saat ini kita sedang selalu bergelut dengan komputer yang berurusan dengan Windows. Windows itu jendela. Di situ kita bisa menimba ilmu, di situ kita bisa menambah pengetahuan, ya, bisa memperluas wawasan kita dan menemukan kebenaran. Kita bisa membuka situs-situs rohani yang luar biasa. Saudara, di situ kita bisa melihat melalui Windows itu yang di depan komputer, kita bisa melihat sebuah realitas kenyataan yang ada di dunia ini bisa kita lihat lewat Windows di komputer. Ini jadi sungguh itulah pikiran yang terbuka, pikiran jendela. Ya. Kalau kita memiliki pikiran seperti yang terbuka, maka mata kita akan dapat melihat hal-hal yang baru. Mata kita akan dapat melihat hal-hal yang segar. Wawasan kita menjadi luas. Cara pandang kita juga lebar. Bahkan penilaian kita terhadap sesuatu itu penilaian yang bijaksana. Saudara, haleluya. Saudara, kalau kita memiliki pemikiran yang terbuka, maka jiwa kita bisa berkembang dengan baik. Karena wawasan kita ini adalah wawasan yang keluar. Itulah pikiran seperti jendela. Ya. Puji Tuhan, pikiran yang jernih terbuka. Ya. Saudara, Tuhan mau ya, supaya kita ini punya pikiran yang luas. Ya, yang terbuka seperti bingkai kaca jendela ini, supaya setiap kali kita melihat, kita tidak hanya melihat pantulan dari diri sendiri, tapi kita melihat keluar, melihat kebenaran, melihat Yesus yang Yesus sungguhan, melihat kebenaran yang kebenaran sungguhan, bukan melihat Yesus seperti hantu. Benar-benar kebenaran. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, Tuhan Yesus sedang membimbing murid-muridnya, membimbing juga kita ketika kita membaca, kita mendengar firman ini, ya, untuk supaya kita
selain berpikir luas, ya, dia juga menginginkan kita ini berpikir secara mendalam. Kalau kita berpikir secara horizontal, kita berpikir secara luas dan terbuka. Kalau pikiran kita seperti kaca jendela. Tapi Tuhan ingin melengkapi, bukan cuma luas saja. Tuhan ingin supaya kita memiliki pemikiran yang dalam, itu secara horizontal. Ini caranya. Jadi sungguh Tuhan menginginkan supaya kita ini memiliki pemahaman-pemahaman secara seperti firman Allah, pemahaman Alkitabiah. Nah, itu seperti yang Tuhan tulis pada ayat yang berapa ini ya? Ayat yang ke-45 saya. Nah, dikatakan begini, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Secara ini yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga kita menerima kebenaran-kebenaran bukan cuma kebenaran manusia, tapi kebenaran yang dari Allah. Ya. Tuhan Yesus menerangkan di sini, menerangkan kitab suci. Waktu itu belum ada kitab secara lengkap, tapi yang ada adalah kitab-kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Tuhan terangkan itu sedemikian rupa sehingga mereka memahami kitab suci. Saudara mengerti kitab suci ini adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita, supaya kita berpikir secara biblical, berpikir secara alkitabiah, saudara. Jadi hidup bukan cuma pada dimensi horizontal, tapi kita hidup juga pada dimensi vertikal. Kita berpikir luas dan kita berpikir mendalam. Kita bukan hanya berpikir berdasarkan kebenaran fakta, ya, tetapi kita juga berpikir seperti kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan dalam firman Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang biblical itu? Bagaimana kita bisa memiliki pemikiran yang sesuai dengan firman Allah? Ya, tentu ada caranya. Ya, tidak ada cara lain selain kita bergaul karib dengan Alkitab. Orang seringkali membaca Alkitab itu bukan menjadi sebuah kebutuhan. Orang seringkali membaca Alkitab itu sebagai obat tidur, saudara. Baca Alkitab sampai akhirnya 14. Ini seringkali. Ya. Tapi mari kita mengerti, sesungguhnya, ya, kalau ingin pikiran kita ini, pikiran yang dipenuhi dengan firman Allah, ya, pemahaman-pemahaman ilahi yang ada, kita harus belajar kitab suci, kita harus suka membaca, kita harus rutin untuk bersaat teduh dengan bacaan apa saja. Nah, kita harus rajin beribadah, berbakti, membaca buku, membaca firman Allah, membuka situs internet. Bahkan kita bila perlu mencatat ayat-ayat firman Allah. Saya teringat, saudara, ketika seorang teman saya bercerita, ya, dia berkunjung ke Korea. Dan di satu gereja dia bertemu waktu itu dengan seorang gembala yang sedang mengadakan pemilihan penatua di Korea. Lalu di sana, kalau ingin jadi penatua, katanya syaratnya itu harus menyalin Alkitab. Menyalin Alkitab dengan tulisan tangannya sendiri. Diberi waktu 3 bulan. Kalau 3 bulan selesai, serahkan baru ditahbiskan. Kalau yang terjadi di sini, ngomong ya mungkin ya gah saya. Tidak mau orang-orangnya. Ya, tidak mau. Tapi sebetulnya ada pesan yang luar biasa.
Bagaimana ia bisa menjadi seorang penatua kalau ia tidak mengerti firman Allah? Bagaimana ia bisa memberikan penjelasan kalau ia tidak mengerti ayat-ayat yang ada? Jadi ini sesuatu yang memang juga masuk akal, saudara. Masuk akal. Jadi siapa yang mau melayani Tuhan harus berpikir secara firman Allah, berpikir secara biblical. Caranya harus kita setia, harus kita mulai belajar. Ya, ini. Ya. Yang terpenting di sini adalah bukan cuma belajar dan menulisnya, tapi bagaimana kita menerapkan ayat-ayat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, apa yang kita bicarakan ini tadi adalah mengenai damai sejahtera. Tuhan bawa kepada pikiran kita, ada dua pikiran yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Apa hubungannya dengan damai sejahtera, saya? Ya. Apa hubungan dengan damai sejahtera? Nah, satu ayat mengatakan begini. Tuhan itu ada di mana-mana. Saya percaya Allah ada di sini. Percaya ya? Allah hadir di sini. Tetapi yang harus kita tahu, Dia itu berdiam di hati kita. Seringkali orang suka memperbaiki gereja, melakukan sebuah takat-takat besar, yang men-setting begitu rupa. Dia mendandani yang bukan tempat kediaman Allah, tapi dia mendandani yang tempat kehadiran Allah. Kehadiran Allah itu tidak permanen, tapi yang permanen adalah tempat kediaman Allah. Allah itu sumber damai sejahtera. Seperti yang saya jelaskan, ada 3 unsur yang ada yang dimiliki oleh Allah. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Itu dimiliki oleh Allah. Tidak ada, dunia tidak bisa memberikan itu. Itu elemen sorga. Ketika kita percaya kepada Allah, ketika kita beriman kepada Allah, Allah juga menaruh 3 hal itu dalam hidup kita. Meskipun aja dalam bentuk benih yang harus disirami supaya bertumbuh. Damai sejahtera ini juga dari Allah. Manusia tidak memilikinya. Kalau ada damai, mungkin damai yang palsu. Ya, damai yang palsu. Tapi ini damai yang dari Allah. Tuhan taruh di hati kita. Tetapi seringkali kita tidak menjaga hati. Ya. Amsal Soleman pasal 4 ayat yang ke-23. Ya. Bisa kita baca. Amsal Soleman pasal yang keempat ayat yang ke-23 berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Mari kita menjaga hati kita ini, ya, supaya terpancar sebuah kehidupan yang benar, kehidupan yang kita dapat karena pikiran kita terbuka, karena pikiran kita ini melihat kebenaran, bukan pikiran seperti cermin kaca, bukan, yang hanya memikirkan diri sendiri. Mari katakan, jagalah hatimu, sebab sudah akan terpancar kehidupan, di mana kehidupan dibentuk oleh Allah yang di dalamnya memiliki damai sejahtera. Setelah orang yang memiliki damai sejahtera, apa yang dikerjakan menjadi berhasil. Ini. Jadi dikatakan damai sejahtera itu tidak akan hadir selama Tuhan masih dilihat sebagai hantu. Damai sejahtera tidak akan hadir selama pandangan kita ini tertuju kepada seperti cermin kaca. Pikiran kita seperti cermin kaca, bukan jendela yang terbuka. Ini. Damai sejahtera
tidak akan hadir, ya, kalau kita masih selama kebenaran itu tidak dapat kita lihat dengan jelas. Selama kebenaran kita tidak bisa melihat dengan jelas, samar-samar, ini tidak akan pernah hadir yang namanya damai sejahtera. Kalau pikiran kita tertutup, pikiran kita sibuk untuk diri sendiri, memikirkan perkara kepentingan diri sendiri, maka dikatakan kita tidak akan pernah ada damai sejahtera. Mari jaga hatimu. Jangan sampai diisi oleh hal-hal yang menakutkan, yang menggelisahkan, hanya untuk kepentingan diri sendiri. Damai sejahtera tidak akan pernah tampil, sayang. Damai sejahtera akan hadir kalau pikiran kita terbuka seperti jendela. Kalau kita mengenal dan menemukan inspirasi kebenaran di luar keegoisan kita, baru damai sejahtera itu akan hadir. Damai sejahtera akan hadir kalau pikiran kita terbuka akan kebenaran ini. Dan kita akan mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ini. Seringkali kita berkata, oh ini toh yang dimaksudkan oleh Tuhan itu. Itu. Damai sejahtera akan hadir ketika pikiran kita jernih. Jauh dari prasangka, jauh dari liku-liku manipulasi, jauh dari liku-liku pikiran-pikiran jahat kita. Ya, dia akan tampil kalau itu semua jauh. Ketika pikiran kita lurus, nah, kita tahu akan kebenaran. Dan ketika pikiran kita tidak gelap, maka damai sejahtera itu akan hadir dalam hidup kita. Saudara, singkat kata, ketika kita punya pikiran yang bertanggung jawab kepada Tuhan dan kepada sesama kita, ya, maka kita tidak akan lari dari kenyataan, ya, bahwa kenyataan itu memang ada, bahwa Tuhan itu kita fahami dengan baik. Ya, kalau itu ada, maka kita akan menjadi orang-orang yang Tuhan naungi kita dengan damai sejahtera. Kita beri kenyataan yang terbuka terhadap Tuhan, kenyataan yang terbuka terhadap sesama. Itulah damai sejahtera mau tinggal di dalam kita. Dia akan mengalir dan mengalir memenuhi hati kita. Secara ini kita akan menerima kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Saudara, kalau yang pertama tadi dikatakan kalau ingin damai sejahtera itu ada dalam hati kita, maka mari kita jaga hati kita. Jaga tempat kediaman Allah, itu yang pertama. Dan kalau kita ingin supaya damai sejahtera itu ada dalam hidup kita, kita harus memiliki kasih, kata Tuhan. Kita akan membaca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. Dikatakan begini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, lawan daripada damai sejahtera itu apa, saudara? Itu ketakutan. Kalau kita ingin memiliki damai sejahtera, jangan sampai hidup kita dihinggapi oleh rasa ketakutan. Ya. Kalau orang tidak ada di dalam kasih yang sesungguhnya, maka yang ada adalah ketakutan. Ketakutannya itu ketakutan yang mengandung hukuman,
Ini saudara. Saya teringat akan sebuah peristiwa ketika di Kejadian pasal yang ke-1 ayat 26 mengatakan begini. Kita akan menciptakan manusia itu sesuai dengan rupa dan gambar kita. Waktu itu Allah Tritunggal, itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus hadir menciptakan manusia. Ya, dikatakan kita ingin menjadikan manusia seperti gambar dan rupa kita, supaya ia berkuasa. Ya. Lalu Bapak memberikan sebuah anugerah kepada ciptaannya manusia itu. Itulah yang dinamakan kehendak bebas. Dia berikan kehendak bebas itu kepada manusia. Ya. Saya juga berpikir, kalau manusia diberi kehendak bebas, tentu ia bisa-bisa memberontak. Kenyataannya memang benar. Sewaktu kehendak bebas diberikan kepada manusia, manusia membangkang. Manusia berusaha memberontak kepada Allah. Ketika Allah ngomong, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu akan mati. Tidak peduli. Pikirannya hanya untuk kepentingan diri sendiri saja. Aku harus seperti Allah. Kaca cermin yang ada. Ini. Saudara, Allah bukan oknum yang tidak tahu resiko ketika ia memberikan free will kepada manusia kehendak bebas. Dia tahu resikonya. Bisa bicara mereka bertiga ini. Bapa, Anak, dan Roh Kudus bicara. Bagaimana dengan resikonya? Tapi Yesus ngomong. Dia bilang begini, saudara. Kalau mereka memberontak, aku yang akan menebusnya. Settingan demikian rupa. Bapa di sorga tidak pernah merasa takut. Kenapa dikatakan di sini? Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Kasih Bapa sempurna. Ini. Dia memiliki kasih yang sempurna. Ada damai sejahtera di dalam hidupnya. Bapa sempurna di dalam damai sejahtera. Bapa sempurna di dalam kasih. Dari sini kita bisa mengerti, kalau kita ingin supaya damai sejahtera itu ada di dalam hidup kita, mari kita setiap saat harus merenungkan kasih Allah yang diberikan kepada kita. Anugerahnya itu kasih yang luar biasa diberikan kepada kita. Setelah ini yang luar biasa. Dan bagian yang ketiga, saudara ya, kalau kita ingin supaya damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita, maka ada hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain kita memiliki pikiran-pikiran yang terbuka, pikiran yang mengerti akan kebenaran, pikiran yang mengerti akan hal-hal yang nyata itu, kita juga perlu untuk memiliki hal ini. Filipi pasal yang 4 ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, ini tak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita tahu kebenaran. Mata kita terbuka sehingga kita mengerti akan benih-benih firman yang benar yang diberikan Allah kepada kita. Kita paham. Karena Allah memberikan kepada kita pemahaman
sehingga kita bisa memahami, mengerti Alkitab. Ini saya. Jadi sungguh ya, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah keinginanmu dalam doa. Kita senantiasa berdoa dengan permohonan dan dengan ucapan syukur. Artinya apa ucapan syukur? Artinya percaya apa yang dibuat Allah benar, bahwa Allah tidak pernah salah, dan kita menerima apa yang dibuat oleh Tuhan. Mari, biarlah damai sejahtera yang dari Allah itu benar-benar nyata di hati kita. Biarlah kasih-Nya yang sempurna itu memenuhi kita. Dia berikan kasih yang sempurna, dan biarlah kita juga dapat menerima kasih yang sempurna itu di dalam hidup kita. Biarlah apa yang saya sampaikan tentang damai sejahtera dapat menjadi pemahaman dan pencerahan kepada kita. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk mengangkat satu pujian. Saya undang tim musik ya. Kita akan angkat sebuah pujian yang berbunyi kalaku damai, kalaku cari damai ya. Haleluya. Kalaku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Haleluya. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi, kalau aku cari damai, kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Yesus jawaban hidupku. Benar Tuhan, Engkaulah jawaban hidupku. Kau yang memiliki damai sejahtera.
berikan damai sejahtera itu kepada kami. Kami seringkali Tuhan tidak menyiapkan hati supaya Engkau bisa diam berlama-lama. Supaya damai-Mu ini menguasai hidupku. Kehidupan yang memiliki kedamaian yang datang dari Allah adalah sebuah kehidupan yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Satu ayat mengatakan dalam Roma bahwa Allah akan menghancurkan iblis. Tuhan akan menghancurkan iblis ketika Tuhan sebagai Tuhan yang memiliki damai sejahtera. Ini yang luar biasa. Ada kekuatan yang luar biasa Tuhan. Tuhan seringkali kita ini dihadapkan lewat persoalan-persoalan di mana hati kami ini penuh dengan kesulitan. Hati kami penuh dengan pikiran-pikiran yang tidak baik Tuhan. Hati kami dipenuhi kegelisahan, ketakutan, kecemasan. Inilah yang sering kali Tuhan menyebabkan damai sejahtera tidak bisa tinggal dalam hidup kami. Tuhan Kau tolong kami. Itulah pemikiran-pemikiran kaca cermin. Tuhan ingin kami memiliki pemikiran kaca jendela yang terbuka. Yang bisa melihat fakta, melihat kebenaran. Bisa melihat Yesus yang sesungguhnya, bisa melihat firman Allah yang sesungguhnya, bisa melihat kuasa Allah di dalam firman Allah, bisa melihat kuasa Allah di dalam rohnya. Ini yang Allah ingin supaya kami ada memilikinya Bapak. Dan kami harus memiliki pikiran dengan jendela terbuka, di mana Engkau yang membuka kaca Tuhan. Engkau membukakan pikiran kami sehingga kami mengerti akan kebenaran-kebenaran firman Allah. Tuhan, biarlah firman-Mu yang sempat disampaikan ini dapat kami terima dengan baik Tuhan. Sehingga hidup kami ini menjadi kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Hidup kami akan berkemenangan. Bahkan hidup kami akan mengalami sesuatu yang menggairahkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sampai saat ini masih belum bisa beribadah Tuhan. Engkau menolong mereka. Mungkin mereka mengalami banyak kesulitan Tuhan. Mungkin hari-hari ini mereka hanya memikirkan diri sendiri, kepentingan, keperluan dan kebutuhan. Tetapi itu tidak membawa damai sejahtera. Orang yang memiliki damai sejahtera tidak pernah takut apapun juga. Karena ketakutan itu di dalamnya mengandung hukuman. Tuhan tolong kami. Setiap jemaat Tuhan yang sakit, mari Tuhan menjamah. Engkau memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan dalam nama Yesus. Yang dalam kesulitan, dalam persoalan, dalam jalan buntu, Engkau akan menolong mereka dan Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka. Bahkan mereka yang hari-hari ini mengalami pemahaman-pemahaman yang kurang baik, Tuhan, pikiran-pikiran tidak baik, pikiran cermin kaca, Tuhan ubahkan menjadi cermin, bukan menjadi bingkai jendela, kaca jendela yang bisa melihat keluar Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan bisa melihat bagaimana campur tangan Allah bekerja dalam hidup kami. Kami tidak disibukkan oleh hal-hal yang menakutkan, tapi Engkau telah memberikan janji, dan janji itu akan Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, untuk supaya ibadah ini dapat cepat diadakan dan berlangsung Tuhan. Engkau menolong berikan kami pemahaman-pemahaman yang baik tentang kesehatan, sehingga kami dapat melakukan ibadah ini dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih bergelut dengan virus corona. Tuhan pimpin dan Tuhan jagai mereka, berikan hikmat mereka untuk supaya virus ini dapat dikendalikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau jamah, Engkau sembuhkan yang sakit. Engkau beri kekuatan para medis Tuhan. Terima kasih. Beri hikmat pemimpin-pemimpin kami. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada, bahkan jemaat Tuhan yang ada. Engkau senantiasa memelihara mereka, menjagai mereka, menjauhkan dari segala mara bahaya. Bahkan kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka beraktivitas, Tuhan memelihara mereka.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Bila Roh-Mu sendiri dengan hikmat Allah memeteraikan firman Allah dalam pikiran kami, sehingga kami dapat Engkau ubahkan menjadi kehidupan yang terbuka. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari kita mengangkat tangan untuk mohon berkat daripada Tuhan. Sekarang saudara, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati kita. Mulai siang hari ini, sampai Maranatha, sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita. Semesta melukiskan kebesaran